Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya, padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu karomat beliau, ruhnya pernah turun ke dunia untuk menolong kakeknya sebelum beliau dilahirkan. InsyaAllah. Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, maqam beliau sangatlah tinggi sekali, sehingga beliau tahaddusan bin ni'mah, diriwayatkan beliau berkata, ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Kedudukan saya dengan para wali Allah yang lain seperti kedudukan Nabi Muhammad di hadapan para nabi Allah. Ditanyalah oleh orang sekitarnya, mana lebih afdal, Faqih Al-Muqaddam atau Syekh Abdul Qadir Jilani? Syekh Abdul Qadir Jilani ashhar min al-faqih fi dunya. Syekh Abdul Qadir Jilani lebih masyhur, lebih terkenal daripada Faqih Al-Muqaddam di dunia. Faqih Al-Muqaddam ashhar min al-Jilani fil barzah. Tapi Faqih Al-Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jilani di alam barzah. Baik, yang berikutnya, pembantu Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim itu pulang kampung mudik lama nggak ada balik-balik, sampai diisuin di kampung itu diinat, pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal udah nggak ada kabar, bertahun-tahun nggak ada kabar, udah mati itu orang, udah lama nggak ada kabar. Datang beberapa masyarakat ke Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim, ente nggak mau nyari pembantu lagi? Loh kenapa emang? Pembantu ente yang lama udah meninggal, udah nggak ada kabar. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Sebentar, beliau diem. Oh enggak, masih hidup. Tanya masyarakat, loh kok bisa Syekh Abu Bakar bin Salim kok masih hidup? Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Saya cari di sorga nggak ada. Saya cari di sorga nggak ada. Kata masyarakat apa? Ya kali di dalam neraka, coba dicari dulu dalam neraka. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad, semua tempatnya di sorga, nggak ada yang di neraka. Ini yang ngomong bukan orang sekelas kita, yang bicara Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Sampai beliau dalam manaqibnya bercerita, guruku kata Habib Ali, Habib Abu Bakar Atos, itu kalau waktu antara maghrib dan isya, Allah berkahi waktunya. Waktu berkah. Bagaimana waktu berkah? Guruku kata Habib Ali, kalau waktu antara maghrib dan isya, beliau baca Yasin berapa kali? 60.000 kali. Nanti ini makamnya Habib Abdullah Al-Idrus, pusatnya Al-Idrus di sini. Dan nanti dari sini ke makam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Nah, nanti waktu jalan itu sambil kita berdoa apa yang kita ingin doakan untuk kita, keluarga kita, dan umat Nabi Muhammad semuanya. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Di mana mullah? Pak. Ada seseorang orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Ali Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Dulu ada seseorang masuk ke kota Tarim, wali. Masuk ke kota Tarim, yang namanya wali, subhanallah, Allah berikan keagungan daripada karomah mereka, sampai memberhentikan matahari. Matahari itu dibuat berhenti, agak lama asarnya. Kemudian ada perempuan kota Tarim keluar dari jendela yang mengatakan, Galia fulan, fakka syams, lepaskan itu yang namanya mataharinya. Kita lagi puasa ahli Tarim, nanti kelamaan ini puasanya. Lepaskan, subhanallah. Ini wali langsung tahu dilepaskan sehingga subhanallah. Para salin. Saya tanya sekarang, Habib itu keturunan Nabi apa bukan? Keturunan Nabi apa bukan? Habib Rizik turunan Nabi bukan? Habib Bahar turunan Nabi bukan? Habib Lutfi bin Yahya turunan Nabi apa bukan? Habib Taufik Segaf turunan Nabi apa bukan? Orang Purbalingga sudah bersaksi bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad.
Alhamdulillah udah jadi Habib di Indonesia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah jadi Habib di Indonesia. Coba kalau jadi Habib di Afrika, auzubillah, panas. Anak cuman gitu aja bilang, alhamdulillah kita jadi Habib nih di Indonesia. Nah, jadi banyak muhibin. Kalau jadi habaib di Afrika, wallah, jadi Bilal bin Rabah. Bagaimana itu bayi kota terim? Kok bisa menjadi bayi yang sangat mulia, bayi yang dibuat tawasul? Nanti kita akan ceritakan insyaAllah. Artinya yang dimaksud ya terim wa ahla adalah ya terim ya Allah barokah kota terim. Kemuliaan kota terim dari doanya ada para sahabat dan para aulia. Wa ahlaha dan juga barokah yang tinggal di kota terim penduduknya. Siapa penduduk kota terim? Para wali Allah yang laki, para wali yang perempuan. Bahkan dikatakan perempuan di kota terim itu ya Habib Muhsin. Mereka kalau Lailatul Qadar besoknya subuh, mereka ketika setelah subuh ba'dal isyraq, mereka karena rumah di kota Tarim seperti kita lihat, antum lihat di belakangan ini kan berdempetan Habib. Ini coklat, yang ini putih, ya kan? Ini kan sangat berdempetan. Mereka setelah isyraq, mereka buka pintu, mereka mengatakan, dapat bisyarah apa kamu tadi malam? Dapat bisyarah apa kamu tadi malam? Seperti itu. Mereka para wali yang ada di kota Tarim, yang perempuan pun mereka itu tahu datangnya Lailatul Qadar. Saya nasihati kalian semua, jangan sekali-kali kalian meragukan nasab mereka. Karena nasab Ba'alawi itu adalah min arjah, yang paling kuat nasab di dunia ini. Itu beliau bilang begitu. Saya bicara begini, ikhlas karena Allah, bukan karena takut, bukan karena cari muka. Saya nasihati kalian, jangan ganggu nasab Ba'alawi ini. Awam asal cinta kepada habaib jauh lebih mulia daripada ulama, tapi benci kepada habaib, apalagi ngajarkan orang untuk benci kepada habaib. Nggak level. Saya mau tanya, apakah bisa dibandingkan Salman Al-Farisi dengan Abu Lahab? Nggak level. Tapi paman Nabi kufur kanu regani, Allah sudah tidak menghargainya, buat apa kita hargai? Awam cinta kepada habaib bukan level, jauh lebih mulia dibandingkan ulama, tapi benci kepada habaib. Ketahuilah, jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Nama Muhammad. Pertama, Habib Abu Bakar Habib Abdullah Al-Idrus tidur di tempat sampah 3 tahun. Tidur di tempat sampah, Pak. 3 tahun tidur di tempat sampah. Ada tempat sampah kayak gini-gini nih, tempat tidur di situ. Dilihat orang ya kayak orang gila gitu. Tapi wali besar, Sultanul Malak, ratunya wali di zamannya, punya anak keramatnya lebih besar lagi. Habib Abu Bakar Al-Adni pernah ngujankan susu. Gambar orang-orang soleh, para alim ulama yang besar, maka gambar seperti itu maka lebih bagus kita taruh, tidak masalah. Kenapa? Kita mengambil daripada kejadian di zaman Sayyidina Umar. Rasulullah mengatakan, anta ya Umar, inna syaitana la yafrugu min dhilli Umar. Sesungguhnya setan itu lari dari bayangan Sayyidina Umar. Bukan Sayyidina Umarnya, bayangannya saja setan lari, apalagi Sayyidina Umarnya. Nah, ini bayangan orang-orang soleh. Apalagi kita mengetahui anak-anak kita yang kecil, lihat siapa ini, wahai orang tuaku, ini adalah fulan, orang alim, ini orang yang bertakwa, ini orang yang punya jasa dalam berilmu, guru saya dalam menimba ilmu. Anak itu tahu, karena zaman kita zaman film, zaman ada foto. Mereka akan melihat orang-orang yang fasik, mereka akan melihat orang-orang yang jelek. Tapi kalau kita melihat orang-orang yang soleh, tahu, oh ini ulama, ini orang besar, ini orang yang punya jasa, mereka akan cinta kepada para ulama. Ini sholawat juga diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan para wali yang lain. Sholawat ini, barang siapa yang membaca sholawat ini tiap malam Jumat 10 kali, kalau tidak bisa 10 ya sekali, apa pola,
maka nanti tidak mungkin dia masuk kubur kecuali nanti diantar sama Rasulullah di dalam kubur sebelum ketemu mungkar nakir yang ngadepi pertama kali Rasulullah. Salawatnya begini, tirukan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub al-alil qadri al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ini saya. Kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau, lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursilha tuqabilul arda ani fahiya naibati hadaulatul ashbah qad hadarat. Sebenarnya kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau, lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursilha tuqabilul arda ani fahiya naibati hadaulatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Dulu waktu saya jauh di kampung saya, tiap hari saya hanya mengirim ruh cinta saya kepada engkau mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Imam Ahmad Rifai radhiyallahu anhu arbah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'i. Mereka antara kembali kepada Datuk Rahman As-Segaf. Beliau mendapat kemuliaan karamah dari Allah. Karamah diizinkan oleh Allah masuk surga. Kemudian selesai, putranya Al-Habib Umar Al-Mahdar disuruh untuk mijit kaki beliau. Heran, kok gak seperti biasanya apa ini? Kakinya warna kuning, kayak dikasih za'faron gitu. Baunya harum. Abah, ini warna apa? Dari mana Abah ini? Dan ini minyak wangi, Pak. Gak pernah kita cium baunya di dunia ini. Minyak wangi dari mana ini? Ya waladi, kata Abdul Rahman, saya barusan mendapat nikmat dari Allah, diizinkan masuk surga. InsyaAllah ya. Karena udah dekat dari surga, dengan surga udah dekat, ibadah siang malam. Ini warna rumput surga. Bau harum ini bau harum rumput surga. Bau rumputnya aja. Husyatin tayyibat. Bau rumputnya seperti itu. Bau rumahnya gimana? Bau bidadarinya gimana? Wah, mirip sama bidadari sampean. Luar biasa. Kemudian apa yang dilakukan Habibur Rahman setelah bercerita mendapat kemuliaan dari Allah itu? Menangis, Pak. Nangis. Jadi bingung putranya, kenapa kok nangis wahai Abah? Ini kalau apa? Ini menunjukkan abang orang mulia. Kalau ya waladi, apa takut? Takut. Masih hidup, masuk surga, masih takut. Takut apa? Takut ini istidraj. Ini hanya saya sekarang dimasukkan surga, tapi nanti habis mati saya masuk neraka. Orang yang sudah mulia seperti beliau, siang malam berzikir dan baca Quran, orang yang mendapat kemuliaan karamah sampai masuk surga dia di dunia, masih takut su'ul khatimah, Pak. Habib Ahmad niki karomahe ngeten, Pak. Niki saksine Habib Syekh niki, Habib Syekh Solo ngertos mboten? Habib Ahmad niki nate badhe wangsul teng Yaman. Niki pun pesawat kan biasa teng bandara niku kan biasanya kan sak jam sakderenge bidal niku kan harus ada di bandara check in. Nah Habib Ahmad niki pun di susu-susu kali keluarga. Habib niki pun jam
jam segini Beb, pun jam sekian. Ini sudah harus check in Beb. Apa? Wis gampang, Gusik. Niki keluarga wis ra nyandak. Ra mungkin nyandak. Bandarane nggih teng Boyolali niku to. Adi kan Sumarmo nggih. Subhanallah. Niki Habib Ahmad dugi bandara. Pesawat niku membahasakan ya Mbak Ahmad bin Abdurrahman As-Sagaf ora lali pesawatnya rak balik, pesawatnya subhanallah mudun malik, pilotnya itu bingung karena apa? Karomah Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Sagaf ini istimewa sampai dikatakan kota Tarim ini dikatakan doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Neng jeding doa terima dari hebatnya kota Tarim sampai kota Tarim itu Madinatun Nur dikatakan kotanya cahaya dikatakan Tarim Maudiul Anwar kota Tarim itu kotanya cahaya Dauriha wal Aktor jalan-jalannya, gunungnya. Wallah ma fi haddar illa wa amla'ahullah. Demi Allah, tidak ada satu tempat yang ada di kota Tarim melainkan Allah berikan di situ penuhi daripada cahaya. Makanya kota Tarim itu kota yang sangat hebat. Sampai orang dulu itu berebut untuk tinggal di kota Tarim. Ingin berada di kota Tarim. Sampai dikatakan yaret fi haddar walau kama sajil ghar. Ada di Habib Kadzim As-Sagaf ketika ziarah Sunan Giri. Ketika ziarah Sunan Giri, Habib Kadzim cerita, dulu ada satu sayyid ziarah ke Sunan Giri ini, melihat ada patung naga kan ya. Di anunya itu ada naga kan. Dalam hatinya sayyid ini ingkar, ini katanya wali. Kok ada patung depan makamnya? Subhanallah, malamnya si sayyid itu mimpi. Datang Sunan Giri, bawa tombak, mau membunuh dia. Dia teriak dalam mimpinya, ya Faqihil Muqaddam. Datang Sayyidina Faqihil Muqaddam. Sayyidina Faqihil Muqaddam menenangkan Sunan Giri. Sunan Giri mengatakan apa? Alim auladak adab inda ziyaratil awliyat. Ajarkan anakmu adab ketika ziarah para aulia. Maka Sayyidina Faqihil Muqaddam mengatakan, ya waladi, ini mereka sudah berbuat ini. Mereka ini sudah luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, para wali songo ini. Jangan kamu buat masalah aku dengan mereka ini, katanya Sayyidina Faqihil Muqaddam. Pembohong, kau pembohong. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa nih yang kira-kira gantiin Abah? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, lihat keramatannya, turunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dibilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya. Bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah. Ini yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Artinya, Allah ini mengabulkan setiap doa Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau seandainya Syekh Abu Bakar bin Salim memohon kepada Allah Ta'ala agar api neraka Jahannam ini dipadamkan, maka Allah akan padamkan. Kalau bisa ngunjukin karomah, dia bisa masuk begitu. Ya doa kepada Allah. Ya sama syurbil laban. Walad Abdullah dakhal adan. Wahai Tuhannya langit, tolong turunin minuman susu, turunin. Anaknya Abdullah bin Idrus Al-Akbar mau masuk ke kota Aden.
mendung terus hujan, dan benar-benar hujan susu. Kaget-kaget tuh orang semuanya. Abu Bakar tuh waktu masuk Aden ditantang. Kalau engkau benar orang soleh, wali mau masuk sini, turunin hujan susu dulu. Abu Bakar tuh terkenal di kota Aden. Dia waktu mau masuk Aden doa, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhala Aden. Wahai langit turunin hujan susu. Anak Abdullah mau masuk Aden. Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi di umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. Bisa kamu ikuti? Umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. La yanam 33 sanatan la lailan wala naharan. Panggil Muqaddam 33 tahun tidak tidur. Orang nanya, ya panggil Muqaddam, ya Imam, kenapa kamu nggak tidur 33 tahun? Jawab beliau, bagaimana mungkin saya bisa tidur? Lihat ke kanan sorga, melihat ke kiri neraka. Dalam riwayat, melihat ke atas arasnya Allah. Syekh Umar Muhdar lagi khalwat, lagi baca zikir. Kemudian anaknya masih kecil, masih balita, lari sana, lari sini. Kemudian tiba-tiba robos masuk ke kamar khalwat. Nah, orang wali kalau sudah zikir, istighraq, mendarah daging, mendalami sampai lupa apapun, nggak ngelihat apapun. Sehingga ketika beliau kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, "Mut, mati kamu." Seketika itu anaknya kebakar, mati langsung. Sadar daripada Syekh Umar Muhdar, waduh, anak saya meninggal ini. Dipanggil istrinya, dimarahin. Ana udah bilang, jagain. Kenapa kamu lepasin begini? Nangis itu ibu. Kemudian tiba-tiba berhenti. Ntar dulu. Kita punya pembantu, sini pembantu dipanggil. Sini pembantu, khadamah sini. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Itu anak langsung bergerak, berdiri, langsung lari-lari lagi. Ini baru pembantu nih. Kata Syekh Umar Muhdar, kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak tuan, yang ngelawan takdir duluan kan tuan. Anak hidup dimatiin. Dia taslim, nyerah satu sama. Ya udah, berarti memang udah takdirnya. Kan tadi hidup, kemudian mati, ya. Kemudian sama pembantunya dihidupin lagi. Ainul Mukashifin ditanya sama orang-orang yang cinta kepadanya, apakah Nabi Allah Hud ada di dalam apa tidak? Maka aku masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Nabi Hud jalis dakhil wa yabki. Aku melihat Nabi Allah Hud ada di dalam, sedang duduk dalam keadaan menangis. Faqultu lahu limadha tabki ya Nabi Allah? Maka aku bilang kepada dia, kepada Nabi Hud, kenapa engkau menangis wahai Nabi Allah? Faqala inni abki wa a'innu min dhunub az-zairin li'annani kull man ja' min az-zairin alaihi dhunub atahammaluha wa yaghfiruha Allah lahu. Aku ini nangis karena aku ini menolong orang-orang yang datang ke sini karena mereka membawa dosa-dosa banyak. Aku menahannya dan semuanya ketika ditahan oleh aku, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa orang yang ziarah kepadaku. Di Tarim ada makam namanya Al-Habib Musyayyakh bin Abdullah. Habib Musyayyakh ini di Tarim itu kalau sudah 70 atau 80 tahun, 70 tahun digali sudah, hancur sudah. Kalau di Indonesia lebih lama, biasanya sampai 90-100 tahun baru hancur. Karena di sini kan apa namanya, tidak panas. Kalau di sana kan panas. Itu ketika dikubur, karena kuburan makam di makam Zambal itu kan banyak yang minta dimakamkan di situ, sehingga gantian dilihat sudah kuburannya rusak atau apa, digali atau ditaruh di atasnya. Jadi satu kuburan itu biasanya isi orang 10, sudah habis diisi lagi seperti itu. Ini Habib ketika digali, Habib Musyayyakh ini ketika digali kuburannya, beliau Al-Habib Musyayyakh duduk di kuburannya, duduk baca Quran, digali. Hah? Apa? Kaget yang gagal. Di kuburan gali ada semangkanya, ada pisang goreng, tapi ya tak ada pisang goreng, tambahan dia. Baca Quran, kaget dia. Apa kata Habib yang ada di kuburannya? Tutup, cek mau ngomong lo gue en. Kamu kalau ngomong cerita sama orang, Allah akan takdirkan kamu gak panjang umur. Takut pak? Ya apa? Ngelihat hal yang aneh kayak gini, jasadnya utuh hidup di dalam kuburan, nggak boleh cerita mati. Aduh,
Berat. Nyimpen rahasia itu berat. Akhirnya dia simpen nggak tenang. Ada apa mas? Enggak. Mikir, enggak dik, taknya apa? Apa? Janda bandegi. Bangun aku jawab, kamu janda. Akhirnya apa? Akhirnya didesak sama istrinya, cerita. Aku melihat makamnya Habib itu. Ini Nabbash, tukang gali kuburan. Ketika digali, nggak taunya Habib sedang duduk di kursi emas dengan membaca Al-Quran. Cerita, nggak sampai seminggu mati. Dan ini cerita masyhur, disebutkan dalam kitabnya Majmu' Kalam Al-Habib Alwi bin Syahab. Disebutkan di situ. Nah, artinya apa? Bahasanya orang kalau sudah ngerasa dekat sama Allah, nggak mungkin puas dengan Al-Quran. Saudara Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau berkata, "Fasa' fi ma sa'au wasyrab ma'al-gum mahum ala yahbaq rabbak mithla ma habahum." Kata Habib Ali apa? Ikuti para ulama, ikuti para as-salafun as-salih, ikuti para ulama-ulama salaf, amal mereka, ibadah mereka, waraknya mereka, khaufnya mereka, kamu ikuti. Walaupun kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya. Siapa yang bisa mengikuti sepenuhnya amalan beliau-beliau? Kamu nggak bisa mengikuti sepenuhnya. Bisa kamu mengikuti amalannya Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun. Umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Muqaddam Tsani lam yanam la lailan wala naharan 33 sanatan. Muqaddam Tsani 33 tahun nggak tidur, tidak siang hari, tidak malam hari. Ditanya, ya Imam, kenapa kamu nggak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan sorga, melihat ke kiri neraka, melihat ke atas arasnya Allah. Bisa kamu ikuti? Bisa kamu ikuti. Mereka para wali yang ada di Kota Terim, yang perempuan pun mereka itu tahu datangnya Lailatul Qadar. Kalau kita kan enggak, kadang kalau Ramadan sibuk SMS ke Kiai Habib, ini mulainya hari Senin, kira-kira Lailatul Qadar malam apa? Kalau mereka mengatakan bahasanya kita tahu Lailatul Qadar sebelum masuk Ramadan. Bahkan mereka mengatakan bahasanya ala wa indana kulla yaumin Lailatul Qadri. Kita ini tiap malam Lailatul Qadar, enggak nunggu malam malam Ramadan. Malam kami semuanya kami Lailatul Qadar, malam yang penuh keagungan, karena kami di malam kami dipenuhi dengan Nabi, dipenuhi dengan keagungan Allah dan Al-Quran. Dia mencapai kewalian yang tinggi, terkadang dibukakan hijabnya oleh Allah Ta'ala. Dia orang ini, si murid, bisa mengetahui, dibukakan hijabnya oleh Allah, cahaya hatinya itu, karena istiqamahnya dia bisa mengetahui mana orang yang beruntung, mana orang yang sial, mana orang, oh ini diciptakan penghuni surga, ini penghuni neraka. Dibukakan hijabnya oleh Allah Ta'ala. Maka bukan setiap waktu, di keadaan-keadaan tertentu. Satu kali dibukakan hijab oleh Allah, dia melihat ke wajah gurunya dan dia terkejut. Ternyata gurunya tertulis di keningnya itu syagi, orang yang sial, penghuni neraka.